Dulu gue pernah gagal pergi ke Jepang, bukan karena visa, tapi karena darah gue terlalu manis. Jadi ceritanya gini, pas usia 21, pas baru lulus kuliah, gue dapat pekerjaan yang perlu pelatihan dulu di Jepang selama 3 tahun. Udah latihan bahasa, udah beli koper, udah siap bawa Indomie 3 kardus, tapi pas tes kesehatan, gula darah puasa gue tinggi. Besoknya gue ditelepon sama perusahaannya, disuruh nurunkan gula darah dulu. 3 bulan lagi dites lagi, kalau hasilnya bagus ikut yang batch kedua. Tapi pas mereka nelpon, besoknya gue ada wawancara buat salah satu perusahaan BUMN. Jadi ya udahlah, gue bilang kasih orang lain aja. Kecewa sih, tapi ya mau gimana lagi. Gagal ke Jepang cuma gara-gara darah gue kayak sirup marjan. Jadi kalau teman kira diabetes itu penyakit orang tua, salah besar. Dan ternyata bukan cuma gue yang manis, mak gue juga nggak kalah manis. Dicek HbA1c-nya 11,4, yang artinya selama 3 bulan terakhir gula darah mak gue itu jalan-jalan terus di sekitar 300-400 mg per desiliter. Kalau gula darah bisa naik motor, tuh motor udah dipakai touring Sumatera Jawa bolak-balik. Tapi sekarang alhamdulillah, mak gua gula darahnya bisa turun. Hasil cek terakhir HbA1c-nya 7,3. Artinya 3 bulan terakhir gula darahnya stabil di 120 sampai 150-an. Dan yang bikin makin bahagia, dari 6 jenis obat sekarang cuma minum 1 obat doang, yaitu pengencer darah doang. Bukan karena dokternya kehabisan stok, tapi karena kondisinya emang bener-bener udah membaik. Teman-teman pasti pernah ngerasain nganter orang tua ke dokter, dan dokternya bilang, "Pak, gula darahnya makin tinggi, kita naikin dosis obatnya ya." Bulan depannya datang lagi, "Masih tinggi pak, udah nggak bisa pakai obat, mulai insulin aja ya pak." Jadi hidup kayak balon, pelan-pelan ditiup dan semua orang nunggu cemas kapan bakal meledak. Jadi kalau kita nggak cari tahu akar masalahnya, gimana kita tahu apa yang mesti kita lakukan? Jadi gini, gue dan emak gue itu emang punya darah manis dari sananya, turunan dari kakek. Bukan maksudnya penyakitnya nurun ya, tapi bentuk tubuh, organ-organ dalam kita bisa mirip kayak orang tua kita. Kayak bentuk hidung mirip sama emak, mata mirip sama bapak, dan sayangnya pankreasnya juga mirip. Makanya walaupun secara teknis diabetes itu bukan penyakit keturunan, tapi struktur organ kita yang mirip dengan orang tua kita yang bisa bikin kita rentan. Jadi jangan heran, pas seseorang kena metabolic syndrome, bentuknya bisa beda-beda. Ada yang kena asam urat duluan, ada yang gula darahnya langsung melambung kayak roket, ada yang tekanan darahnya ngamuk duluan, ada juga yang kolesterolnya tiba-tiba kayak angka bensin naik terus. Itu semua tergantung organ yang duluan KO pas insulin kita selalu tinggi. Nah, gua nih, pankreas gua tuh terlalu dermawan. Dia tiap makan dikit langsung sedekah insulin banyak-banyak. Tapi ya lama-lama capek juga tuh pankreas. Akhirnya si gula darah jadi kayak anak hilang, nggak ada yang ngurus. Jadi gini, awalnya semua berawal dari makanan-makanan kecil yang tak berdosa. Seperti roti tawar dikasih meses, teh manis 1 gelas doang, nasi padang yang karetnya 2, cemilan pas kerja, es kopi, susu abis makan, mie instan karena mager, donat diskon karena beli 2 gratis 1. Dan kita bego-begoin diri kita sendiri. Cuma dikit doang. Iya sih cuma dikit, tapi tiap hari. Lama-lama yang tadinya ngemil sesekali jadi budaya hidup. Dan tiap kali kita makan, insulin naik. Kenapa? Karena ya insulin itu kayak satpam tubuh. Tiap ada gula masuk, dia datang buat nganterin ke sel-sel buat diproses jadi energi. Tapi kalau terlalu sering naik, sel-selnya jadi kebas. Akhirnya insulin tetap banyak, tapi gula darah nggak bisa masuk ke dalam sel. Itu namanya insulin resistant. Dan ini adalah awal dari semua masalah metabolik, termasuk si manis alias diabetes. Kalau udah masuk ke tahap prediabetes atau bahkan diabetes, tubuh kita mulai kayak mesin yang overheat. Gulanya numpuk terus di darah dan gula itu kayak lem panas. Kalau lama-kelamaan nempel, bisa merusak bagian tubuh. Ada 3 sel dalam tubuh kita yang nggak perlu insulin untuk memasukkan gula ke dalam sel. Yang pertama sel otak,
kedua sel darah merah, dan yang ketiga sel pembuluh darah. Jika gula kita tinggi selalu, 3 jenis sel ini bisa overload dan rusak. Pembuluh darah kalau rusak bikin tekanan darah tinggi, rusak di otak bisa jadi stroke, kalau pecah di otak bisa jadi wassalam, rusak di jantung bisa jantung koroner, rusak di mata jadi buta, rusak di syaraf tepi bisa kebas, kesemutan sampai sakit kalau kena tekanan, rusak di si Johnson jadi susah bangun. Kelebihan gula di otak bikin otak jadi lemot, sel otak juga mati, dan otak menciut atau pikun, bisa juga kena Alzheimer. Nyangkut di ginjal bikin gagal ginjal, nyangkut di hati bikin hati overload, jadi fatty liver, jadi asam urat, kolesterol naik, jerawatan, hati jadi nggak mampu ngolah kelebihan hormon, bisa PCOS, laki-laki jadi soy boy, estrogennya tinggi, dan kemungkinan kanker jadi terbuka lebar. Kalau kita luka jadi susah sembuh, kalau nggak kering-kering sampai busuk bisa amputasi, dan obat nambah terus, dosis naik terus, tapi semangat hidup turun terus. Dulu bisa makan enak biar bahagia, tapi sekarang makan dikit malah makin banyak beban pikiran. Kita bisa beli makanan paling mahal yang katanya paling enak sedunia, tapi nikmatnya makan itu Allah yang kasih. Hilangnya nikmat kita dari makanan adalah bentuk teguran dari Tuhan kita atas gagalnya kita dalam mengontrol hawa nafsu. Maka Tuhan kita kasih satu sistem 1 bulan dalam 1 tahun untuk memulihkan metabolisme kita lewat puasa, yang literally ditujukan untuk mengontrol hawa nafsu. Karena sifat takwa itu absolut, dia nggak akan bisa naik atau turun. Yang naik turun itu adalah kontrol kita terhadap nafsu kita. Kalau kontrolnya naik, takwanya naik. Kalau kontrolnya turun, takwanya ikut turun. Sayangnya pas buka puasa banyak yang kontrol nafsunya hilang. Segala macam dimakan yang kebanyakan cuma lamer mata doang. Sehingga 1 bulan berpuasa kita gagal dalam menjalankan esensi berpuasa, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Sekarang gue mau cerita gimana gue dan ma gue sama-sama berhasil reverse diabetes. Tapi caranya beda, karena ya ma gue tahun besok udah 60 tahun. Sementara gue pada saat itu masih awal 20-an. Ma gue ibu rumah tangga, gue dulu anak rumahan yang kerjanya cuma rebahan doang. Tapi intinya gini, gula darah kita sama-sama tinggi, dan kita sama-sama nggak mau hidup pakai obat seumur hidup. Gue ceritain ma gue dulu ya. Tiap bulan itu kontrol ke dokter. Tiap kontrol pulang bawa goodie bag isinya 6 jenis obat. Mulai dari penurun gula, pengencer darah, penurun kolesterol, vitamin yang banyak, dan banyak lagi. Gue lihat ma gue makin hari makin bete, makin capek, makin pasrah. Obatnya makin nambah, tapi kondisinya jalan di tempat. Akhirnya gue bilang, ma obat itu cuma bantu jaga kondisi doang, biar nggak ngedrop. Tapi yang beneran ngobatin ya gaya hidup kita sendiri. Jadi ma gue mulai berubah pelan-pelan. Mulai dari ngurangin junk food, kue, gorengan, dan cemilan manis. Walaupun nasi tetap dimakan, tapi porsinya diperkecil. Lauknya suruh gue tambah. Dan yang paling penting gue wajibin ma gue makan telur minimal 2 butir sehari. Karena di telur itu ada semua nutrisi buat bangun tubuh. Dari pembuluh darah, syaraf, otot, sampai ke tulang. Telur itu multivitamin gratisan dari ayam. 80% vitamin yang dibutuhkan tubuh kita itu ada di makanan berlemak. Apa kolesterol nggak naik bang? Entar gue bikin satu video khusus bahas kolesterol. Karena gue simpati banget sama dia. Dia tuh udah capek nyelamatin hidup banyak orang, tapi difitnah jadi penyebab penyakit ini itu. Kolesterol itu pahlawan tanpa tanda tangan. Gue buka dikit sebelum nanti gue bikin videonya. Jadi gini, kebanyakan dari kita di zaman sekarang gaya hidupnya diet penuh gula, karbo, plus aktivitas fisik yang minim. Otomatis pas gula masuk, insulin meroket. Tinggi insulin ini bikin pembuluh darah keras dan kaku. Tekanan darah naik ditambah gula darah tinggi, ini kombinasi perusak pembuluh darah. Akhirnya banyak luka di pembuluh darah kita. Tubuh merespon dengan membuat kolesterol untuk menutup luka tersebut. Karena kalau pecah, apalagi di area otak kita, ini bisa fatal akibatnya. Tapi kadang kolesterol itu nggak mikir, asal nemplok aja. Jadi kadang nyumbat pembuluh darah. Teasernya segitu doang ya. Balik lagi ke cerita mak gua.
Gue juga minta emak gue buat jalan pagi 30-60 menit 3 kali seminggu. Nggak berat tapi konsisten. Kadang sambil denger murotal, kadang sambil ngasuh cucu. Dan setelah hampir 2 tahun konsisten, gula darahnya pelan-pelan turun. HbA1c-nya dari 11,4 jadi 7,3. Obat dari 6 jenis sekarang tinggal 1 jenis, pengencer darah doang. Dan tiap kontrol bukannya dosis nambah, malah dokternya bilang, "Ibu makin sehat, kita kurangin ya bu dosisnya." Banyak yang bilang diet keto bagus buat diabetes. Kenapa nggak lu suruh emak lu keto aja bang? Jawabannya bisa bahaya. Karena buat orang tua, kalau belum adaptasi dan langsung disuruh makan lemak doang, tapi badannya belum bisa bakar lemak dengan efisien, tubuh malah ngedrop, pusing, lemes, mual, bahkan bisa pingsan. Karena dia udah nggak dapet energi dari karbo, tapi belum bisa pakai lemak juga. Makanya yang kita lakuin itu ngurangin karbo olahan, bukan ngilangin karbo total. Nasi masih boleh, tapi real food only. Bonus tips buat yang mau contoh programnya dan ditambah optimalisasi. Yang pertama, intermittent fasting dengan bukaan makan 8 jam. Jadi makan sekitar jam 12 siang sampai jam 8 malam. Sarapannya digeser pelan-pelan biar adaptasi. Misal biasa makan jam 7 pagi, besok jadi setengah 8, besoknya lagi jam 8, besoknya lagi jam 9, sampai bisa makan pertamanya jam 12 siang. Yang muslim bisa ditambah puasa Senin Kemis. Sahur air putih aja kalau udah kuat. Kalau belum kuat, makan 2 butir telur sama kentang atau ubi segenggaman tangan. Yang kedua, protein harus cukup, minimal 1 gram per kilogram berat badan. Dan wajib telur 2 butir per hari. Protein itu wajib banget, apalagi kalau programnya nurunkan lemak tubuh. Kalau kuat budgetnya 2 gram per kilogram berat badan juga oke. Yang ketiga, kalori harus dijaga, jangan makan melebihi dari kebutuhan harian. Yang keempat, hindari gula, tepung, dan minyak nabati. Kalau kuat, cut semua, ganti pakai karbo yang low glycemic kayak umbi-umbian. Yang kelima, aktivitas fisik minimal 3 kali seminggu. Jalan kaki, sepeda statis, atau senam yang santai, yang penting gerak. Kalau masih kuat ngangkat beban, lebih bagus ditambah angkat beban. Yang keenam, tidur harus nyenyak, jangan begadang, karena semua step di atas sia-sia kalau tidur kita berantakan. Perlu diingat, obat itu penting buat bantu jaga kondisi kita biar nggak ngedrop. Tapi jangan pasrah sama obat doang. Kita harus ambil alih kendali karena yang kita selamatin itu bukan cuma pankreas, tapi masa depan, harga diri, dan waktu kita bareng keluarga. Sekarang gue mau ceritain gimana cara gue lawan diabetes. Tapi disclaimer dulu ya, gue bukan orang suci. Gue bukan bodybuilder yang cuma makan dada ayam rebus dan brokoli doang. Gue tuh suka makan, gak bisa ninggalin Thai tea plus boba, gak bisa ninggalin ayam goreng tepung, dan gak bisa ninggalin roti dan kawan-kawannya. Jadi waktu dulu gula darah gue tinggi dan divonis di prediabetes di usia 21 tahun, gue sempet panik, stres, dan bingung. Tapi gue punya satu kelebihan yang sebenarnya semua orang juga punya sih, yaitu belajar. Jadi akhirnya gue belajar tentang metabolisme, gue belajar tentang anabolik, katabolik, belajar tentang hormon dan enzim, dan bagaimana cara tubuh kita ngerespon makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dari pembelajaran itu, akhirnya gue nemu jawaban terbaik untuk melawan diabetes buat diri gue pribadi. Diabetes itu kan kelebihan gula tubuh, maka cara gua buat lawan diabetes adalah gedein tangki gula, gedein tungku pembakaran gula, dan perbaiki pabrik pengolahan gula. Kalau bahasa anak fitnessnya, gedein volume otot, gedein massa otot, dan perbaiki fungsi hati. Intinya ya latihan beban. Jadi waktu itu gua ambil keputusan latihan beban 4 kali seminggu, lalu jogging setiap hari 15-30 menit, dan gue tetap makan makanan yang gue mau. Tapi ada rulesnya. 1. Kalori nggak boleh lebih dari kebutuhan harian. Kedua, gue makan protein 2 gram per kilogram berat badan, plus 2 butir telur sehari. Sekarang 5 butir telur karena massa otot gue juga nambah.
3. Sisa kalori yang dikurangi protein dan telur, gua bodo amat, makan apapun yang gua mau. Akhirnya setelah beberapa bulan berat badan gua naik 5 kg, dari 55 kg jadi 60 kg. Tapi body fat gua nggak nambah, malah turun, karena yang nambah itu massa otot. 3 bulan kemudian gua ikut tes kesehatan buat perusahaan BUMN yang wawancaranya 1 hari setelah gua terima telepon gua nggak bisa berangkat ke Jepang. Dan hasilnya gula darah gua normal. Gua diterima kerja dan masih kerja di tempat tersebut sampai sekarang. Jadi bisa nggak sih lawan diabetes tanpa ninggalin semua makanan yang kita suka? Jawabannya bisa, tapi butuh strategi. Kalau teman-teman pengen lakukan apa yang gua lakukan, ini versi upgrade-nya. Yang pertama, junk food-nya maksimal 20% dari kalori harian. Misalkan kebutuhan harian kita 2000 kalori, ya maksimal 400 kalori itu dari es krim, mie instan, dan ayam crispy. Kedua, latihan beban minimal 4 kali seminggu. Ini krusial ya, tanpa latihan beban, pilihan diet kita tuh cuma carnivore, keto, sama low carb doang. Otot itu ATM-nya gula, semakin gede ototnya, semakin gampang nyimpen gula darah. Makin gede juga mesin bakar gulanya, karena pertumbuhan otot itu nggak mungkin dicapai dengan cuma rebahan doang. Jadi pasti kita mati-matian latihan di gym. Pada saat latihan, otot kita jadi tungku pembakar gula, dan bonusnya ada afterburn. Pada saat kita beristirahat, otot kita recovery. Recovery itu butuh energi. Tubuh bakal mulai bakar lemak untuk energi recovery otot kita. Dan kalau otot kita masih ada kapasitas untuk penyimpanan gula karena mungkin kita latihan volume habis-habisan, maka hati kita akan ngubah lemak jadi gula dan disimpan di otot. Plus pengurangan lemak. Ini bagus banget kan? Ketiga, protein harus cukup. Idealnya ya 2 kg per kilogram berat badan kalau pengen bikin otot dan bakar lemak bersamaan. Kalau berat kita 70 kg, ya makan sekitar 140 gram protein. Tapi 1 gram protein per kilogram berat badan juga udah cukup sih, disesuaiin aja sama budget. Dan jangan lupa telur 2-4 butir sehari buat dapat lemak dan vitamin sehatnya. Keempat, kalori jangan lebih dari kebutuhan harian. Makan apapun asal nggak kebablasan. Kalau surplus kalori tiap hari, otot kita nggak akan bisa ngimbangin naiknya gula darah. Kecuali kalau memang kita pengen bulking sekalian. Kalau yang pengen sambil ngulangin lemak tubuh dan mempercepat progres, minimalkan junk food yang tinggi fruktosa dan minyak nabati. Glukosa masih oke, memang dia bikin gula darah naik tinggi dan spike insulin. Tapi kalau kita nge-gym, ini malah ngebantu kita buat naikin volume otot. Gua kasih contoh Jay Cutler. Pada saat dia bulking session, dia biasa makan 1 kg gula setiap hari. Dan ini adalah beberapa contoh makanan tinggi fruktosa dan minyak nabati. Contohnya minuman soda, minuman manis, donat, martabak, gorengan, dan lain sebagainya. Kenapa gua concern banget sama fruktosa dan minyak nabati? Karena fruktosa nggak bisa dibakar sama sel tubuh kita. Dia bakal numpuk di hati kayak mantan yang nggak move on. Satu-satunya yang bisa ngolah fruktosa cuma hati. Dan banyak yang nggak tahu, tapi fruktosa ini jadi penyebab utama asam urat. Nanti kita bahas tentang asam urat di video yang lainnya. Minyak nabati yang dipanasin, apapun itu, mau minyak goreng, minyak kelapa, minyak zaitun, bakalan jadi trans fat. Dan trans fat itu bukan makanan manusia. Hati kita nggak punya enzim buat memecahnya. Jadi dia bakal ngendap di hati berhari-hari, bikin hati kita bengkak kayak harga cabai. Jadi kalau pengen programnya sambil nurunin lemak tubuh, maka kurangi atau hilangkan sekalian 2 hal ini. Yang keenam, puasa. Yang muslim bisa biasain puasa Senin Kemis, buat biasain tubuh kita bakar lemak. Ditambah intermittent fasting di hari lainnya lebih bagus. Ketujuh, tidur yang nyenyak, jangan begadang. Karena proses penyembuhan itu ada saat kita istirahat, bukan pada saat kita aktivitas. Yang ke-8, suplemen. Ini nggak wajib, tapi kalau ada budget lebih, kasih suplemen buat bantu hati kita bersih-bersih. Yang biasa gua pakai adalah omega 3, milk thistle, dan curcumin atau ekstrak kunyit. Semua itu liver care ya, untuk regenerasi sel hati. Sama satu lagi, cuka apel. Tapi hati-hati yang makan obat, karena bisa bikin gula darah ngedrop.
Banyak yang bilang detoks hati makan ini itu. Makan ini bisa ngeluarin racun hati lah dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih detoks hati itu? Satu-satunya cara kita buat detoks hati adalah dengan bikin gula darah kita ngedrop. Salah satunya dengan bantuan cuka apel. Jadi cuka apel tuh bisa bikin gula darah kita ngedrop, makanya hati-hati kalau makan obat. Pada saat gula darah kita ngedrop, hati bakal mati-matian jaga gula darah kita. Karena otak kita butuh gula, dan sel otak nggak bisa nyimpen cadangan energinya sendiri. Jadi tubuh kita nyuplai lewat darah. Jadi hati bakal nyari lemak terdekat untuk diubah jadi gula. Dan yang paling deket ya yang ada di dalam hati itu sendiri. Akhirnya perlemakan hati berkurang di hati kita lebih sehat. Tapi kadang pas kita detoks, karena tubuh kita nyimpen racun itu di lemak dan lemaknya kebakar, racunnya kerilis lagi ke aliran darah. Dan kalau buang lewat kulit, biasanya kita jadi gatal-gatal. Tapi ya nikmatin aja prosesnya. Dan suplemen ini nggak wajib ya, pakai puasa aja dah cukup sebenarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Intinya bukan harus ninggalin makanan yang kita suka, tapi harus ngasih kompensasi buat tubuh kita. Kalau kita kasih kerja ke otot kita, kasih nutrisi ke hati kita, maka gula darah kita bisa dibenerin tanpa harus hidup menyedihkan. Kalau kita udah bisa makan boba sambil jaga gula darah, itu bukan cheating, itu kemenangan besar. Buat gue, maksain fitness sekarang bukan lagi soal nurunin berat badan doang, tapi soal ngelindungin masa depan dari jarum suntik dan obat-obatan. Gua nggak mau nanti siap sarapan bareng anak harus diselingin minum 3 macam obat. Gua nggak mau tiap check up dokternya bilang, "Pak, gula darahnya masih tinggi ya, kita naikin dosis insulinnya." Gua pengen bisa makan kole uang tahun suap-suapan sama anak gua tanpa khawatir besok masuk UGD. Bisa jalan-jalan bareng istri tanpa istri gua harus dorong kursi roda karena gua nggak bisa jalan. Dan bisa tua dengan bugar, nemenin anak gua gedein anaknya. Maka buat gua maksain balik lagi fitness biar gula darah kekontrol, insulin gak tantrum, dan hati gak kayak tempat penampungan lemak. Gua gak ngejar kesempurnaan, gua cuma pengen bisa makan enak tanpa deg-degan tiba-tiba kolaps dan harus nyusahin keluarga buat jagain gua di rumah sakit. Kalau mati ninggalin hutang bil di rumah sakit jadi beban keluarga juga. Dan itu cuma bisa dicapai kalau gua maksain diri sekarang. Kalau temen-temen nonton sampai detik ini, mungkin itu tandanya tubuh temen-temen udah ngirim sinyal SOS, tapi kita masih pura-pura nggak dengar. Jangan tunggu surat cinta dari dokter baru berubah. Jangan tunggu kaki kesemutan, mata kabur, atau luka nggak sembuh-sembuh baru panik cari cara biar sehat. Mulai aja dari hal yang sepele. Ganti gorengan jadi telur rebus. Ganti chat mantan jadi push up 10 kali. Ganti scroll TikTok malam-malam jadi tidur 1 jam lebih awal. Dan yang paling penting, maksain sekarang itu bukan buat nyiksa diri, tapi buat nyelamatin diri kita yang 5 tahun ke depan. Biar dia masih bisa ketawa, jalan-jalan, dan makan nasi padang tanpa harus kolaps. Gula darah itu kayak mantan yang posesif. Kalau nggak dijaga, dia bakal nyiksa pelan-pelan. Mending kita yang kontrol dia sebelum dia yang kontrol hidup kita. Santai aja, yang penting konsisten. Rafa temenin. Subscribe ya.